saya rangkaian kan. Jadi hari Jumat dan Sabtu kita belajar. Oke, belajarnya yang sore dan malam ya. Itu yang sore dan malam. Yang pagi kan nggak ada halangan. Kalau yang pagi yang banyak bolos itu yang itu. Baik, ini saya ada beberapa kasus ataupun beberapa FR atau eh, soal yang biasa keluar di keperawatan jiwa. Nanti teorinya juga ada ya. Nanti Rufa dan lain sebagainya nanti saya share di grup saja. Mbak, ini memberikan gambaran pada teman-teman bahwa ini loh yang sering keluar di uji kompeten, di uji seleksi keperawatan jiwa ya. Untuk materi yang pagi kemarin belum saya update, belum saya upload dan hari ini, insya Allah kemarin dari pagi ke sepulang jam 12 dari persiapan debat dan pelaksanaan debat, jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain kemarin. Nanti setelah ini bareng lah saya update untuk yang kemarin. Baik teman-teman, apa lagi nih? Nah ini saya melakukan survei pada teman-teman yang pernah melakukan ujian, baik ujian uji kompetensi maupun ujian di P3K. Dan ini tidak mungkin ada juga gambaran. Ya kalau jiwa gambaran segini. Jadi apa yang harus dipelajari jiwa? Di sini adalah halusinasi biasa muncul. Halusinasi, waham, isos, TAK ya. Kemudian komunikasi terapeutik, teknik komunikasi terapeutik itu wajib benar pahamnya, wajib benar pahamnya ya. Anda harus pahami halusinasi, waham itu materi yang lima itu belum benar-benar ya. Kalau SKB belum ada FR. Kalau SKB belum ada FR. Ya khusus FR SKB nanti kita bahas. Ini kemungkinan yang harus teman-teman pahami. FR tahun sebelumnya sudah dibahas ya, yang SKB ya. Nanti saya cek ya. Tapi yang kemungkinan materi yang muncul itu sama aja. Di teknis sama, tidak ada bedanya SKB dengan P3K. Di teknis itu sama. Di uji kompetensi sama. Teknisnya sama. Ya. Ini di jiwa, Anda harus paham faktor predisposisi dan presipitasi. Harus bisa membedakan. Ya, harus bisa membedakan. Untuk FR, kita akan bahas, kalau FR terbaru mungkin akan kita bahas setelah ujian. Itu yang terbaru. Kalau yang lama nanti insya Allah kita siapkan kapan kita membahas FR yang lama sebelumnya. Ya. Dari jiwa Anda harus paham tentang predisposisi. Kemudian presipitasi. Itu jangan lupa bedanya. Keperluan jiwa Anda harus bisa predisposisi, presipitasi. Kemudian terkait dengan kopi, di SKB P3K juga sering muncul. Ya, P3K sering muncul. Di SKB juga sering muncul. Kompromi, menarik diri, kemudian menyerang, fight, ya, sering muncul. Kemudian ada ego, reaksi formasi, kompensasi, rasionalisasi, restitusi, displacement itu juga harus dikuasai. Karena pada beberapa tahun yang lalu pernah keluar tentang reaksi ego ya di perawatan jiwa. Ya, kemudian mekanismenya ada proyeksi, simbolisasi, regresi, denial, sublimasi, konversi, dan fantasi. Itu yang harus Anda kuasai. Jangan lupa ya mekanisme ego. Kemudian tugas-tugas.
pada setiap fase prainteraksi tugasnya apa, kemudian perkenalan atau orientasi tugasnya apa, kerja tugasnya apa, terminasi kerjanya tugasnya apa. Itu pahami. Ada yang pernah menemukan nggak di SKB atau SK3 Kak? Yang komunitas terapeutik ada bertemu ada. Eh, Jadi kalau komunitas terapeutik Anda mau jadi apa kek? Mau di ujian di mana? Kalau ujiannya jiwa ya ini harus bisa. Pahami aja, pahami, pahami. Karena materi perawatan itu sama, cuman tinggal Anda dapatnya rezekinya di mana itu aja. Sikap komunikasi terbetik, berhadapan. Saya siap untuk Anda. Kontak mata, menghadirkan mengatakan keinginan untuk tetap berkomunikasi, tetap mata. Membungkuk, menunjukkan ingin mengatakan mendengar sesuatu. Nomor tangan siap terbuka, melipat kaki, tidak melipat kaki, tangan menunjukkan keterbukaan dan komunikasi. Tetap rileks, tetap dapat mengontrol keseimbangan dan ketegangan relaksasi dalam memberikan respon pada klien. Ini juga ada yang keluar ya. Diagnosis, nih ada betul-betul diagnosis ya. Diagnosis mengurangi atau menghilangkan masalah. Ada risiko aktual, risiko tinggi, diagnosis kemungkinan, masalah kooperatif. Ini tujuannya. Kemudian berduka, kehilangan, saya nggak mau tahu, Anda harus paham. Tidak mau tahu, Anda harus ngerti ya. Harus ngerti ini apa maksudnya. Menolak, menolak denial namanya juga ya. Menolak dan isolasi. Kemudian anger, marah. Berzaini, tawar-menawar. Depresi, kemudian acceptance atau penerimaan. Wajib paham ya. Kemudian ini SPHDR, SPHDR, SPH keluarga dan SP pasien ya. Ini kudu satu, SP2, jadi rendah. Kemudian TAK harga diri, TAK-nya. Ini kuncinya seperti ini, kumpulnya. Kemudian isolasi sosial, ada paham harus yang 5 dan yang 7 harus paham. Yang 7 sudah ada di min map kalau nggak salah yang 7. Minimal yang 5 yang harus paham. Ini isolasi sosial, ya, P-nya. TK untuk isolasi sosial. Di yang yang kehilangan, Anda kuberus itu bisa yang 7 atau yang 5. Pahami aja ya. Ya ada yang shock gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu yang satu itu misalnya. Perasaan sudah buatkan ya. Nanti, nanti saya cek ulang ya. Kemudian ini caranya, kemudian ini halusinasi, fase satu, fase 2, fase 3, fase 4. Ini karakteristiknya, ini juga harus teman-teman pahami, karena biasanya ditanyakan juga teori, terutama di SKB. Di SKB itu nggak kenal C1, C2, C3, C4 sampai C6 nggak kenal. C1 juga kadang keluar. Begitu pula di P3K. Di teknis kita nggak kenal C1 sampai C6 nggak kenal. Semuanya keluar. Contoh misalnya, apa fase condemning itu? Biasanya seperti itu ya. Itu di bedanya ya. Beda dengan hukum, hukum nggak akan ditanya yang seperti ini. Beda dengan hukum nggak akan ditanya seperti ini.
Tapi hukum yang kasus aja. Nggak akan ada teori menanya tentang teori di uji kompetensi itu. Tapi kalau di P3K dan SKB ada. Jadi yang kayak gini tuh harus paham. Kemudian SP halusinasi, jangan lupa ya. Ini waktu kok coba-coba SP1, SP2 obat ya. SP3. Nah, nanti cek kalau ada yang salah, ada yang terbaru dari berdasar dari Konas, cek ulang ya. Cek ulang. Kalau kalau ada, saya minta, saya belum punya yang SP 2023. Share dong teman-teman ke Kak Maria. Share dong yang SP2. Makanya tiap tahun itu ada Konas. 2 tahun sekali Konas itu ya. Kalau saya ini masih yang 2018 nih. Kalau yang sudah ada, eh, cek yang prioritas yang paling membahayakan yang mana. Yang paling membahayakan yang mana itu yang utama. Yang karesi. Kalau misalkan halusinasi ngebunuh diri ya Pak. Resiko bunuh diri lah yang duluan. Yang tanggulangi. Ya itu yang tadi yang apa? Karena di jiwa itu dinamis banget ya. Di jiwa itu. Yang SP 2010, 2023 tolong di-share juga. Kalau ada yang punya siapa yang punya? Share di grup ya, di grup diskusi umum ya, teman-teman. Untuk SP-SP. Jangan sampai kita salah, salah tengok. Ya kalau ada yang baru berarti dia harus mengeluarkan yang baru. Nggak boleh yang lama. Nanti saya juga cari yang SP 2023. SP Waham. Jadi kalau misalnya ini ada yang salah ya wajar. Karena saya bikinnya tahun 2000 menggunakan 2018. Ya, ya kekerasan juga sudah dibuatkan. Kemudian, ya itu yang harus Anda pahami. Di samping itu juga materi komunikasi terapeutik. Ya, ada yang punya 2003. Boleh di-share. Nah, saya cek dulu. Nah, ini walaupun P3K sama saja lah ya. Teori komunikasi terapeutik itu juga. Ini juga harus, kalau ada yang baru, boleh. Yang baru ya. Saya nanti saya juga cari. Yang punya yang 2013, 23 cek ya. Ini komunikasi terapeutik minimal yang harus Anda pahami karakteristiknya, empati dan lain sebagainya, manfaatnya. Nah ini yang tadi, kalau tadi itu adalah eh, di ke bawah, kalau ini ke pinggir, ini ke bawah. Ini yang harus Anda pahami, Pak, tahap perkenalan apa saja, tahap prainteraksi apa saja, perkenalan apa saja, kerja apa saja, kemudian terminasi itu yang dilakukan apa saja, ada dua terminasi biasanya. Ini komunikasi terapeutiknya, teknik komunikasi terapeutiknya, ya, ada mendengar aktif, benar pasif, sampai dengan encourage, penguatan diri, dan lain sebagainya. Ini juga harus Anda pahami sebagai bagian dari perawatan jiwa, ya, perawatan jiwa. Begitu. Jadi yang harus kita cari adalah SP-SP terkait dengan hal yang 2023 FR. Oh ini, nah ini Perda nih. Itu ada pengalaman teman-teman terkait dengan ujian.
yang mungkin yang ada yang sudah ini tadi yang tadi ini wajib paham sama ini juga wajib paham karena kamu terapeutik. Nanti ini saya share ke Anda ya. Silahkan dipahami saja. Ego pun ini harus paham mekanisme ego dan yang belum saya update adalah yang SP atau yang 2024 ya 2024 coba siapa yang punya share yang punya kamar saya punya share kamar Ria tolong di share siapa yang di perawatan jiwa belajarnya simulasi nanti saya cek ya semuanya simuli persepsi saya cek aja nanti ya untuk perawatan jiwa kemudian jangan lupa juga konsep dasarnya konsep dasar keperawatan jiwa. Konsep dasarnya juga harus teman-teman kuasai. Saya tunjukin dulu sebentar. Konsep dasar keperawatan jiwa. Nah, konsep dasar keperawatan jiwa. Bentar ya. Nah, ini yang konsep dasar. Konsep dasarnya. Apa nih? Oh ya, nanti obat-obatan. Saya coba cek ya. Obat-obatan. Saya lupa tadi. Bentar. Ini konsep dasarnya ya. Dari mulai nah, prinsipnya, kemudian program-programnya, ini jiwanya itu, ini juga nanti menjadi bagian tentang kesehatan jiwa tadi yang adaptif dan maladaptif itu ya, logis, ini jiwa menurut WHO, Maslow, Jahoda, ya, kemudian konsep dasar pohon jiwa nih, prinsipnya. Hmm, juga model perawatan jiwa ada ego, psikoanalisa, ini dasar-dasarnya. Ini benar-benar dasar. Ya kemungkinan keluar jarang lah, tapi Anda harus paham. Dibaca aja sekali ya. Yang kayak gini dibaca sekali. Belum ada di materi umum belum ada. Nah ini medikal, terapi jiwa, ini perannya, peran tambahan, program studi Indonesia. Ini. Nanti saya share juga ya. Kemudian mana barusan tolong juga nah untuk si rupa-rupa rupa juga ini yang kalau ada yang terbaru ingetin juga ya kalau ada yang terbaru karena kadang-kadang saya juga keteteran untuk yang rupa ini rupa halusinasi ini adalah halusinasi rupa 1 sampai 10 rupa 21 sampai 30 ini rupa ini juga sama kekerasan seksual apa kekerasan perilaku kekerasan nomor observasinya ini sudah ada nanti saya share untuk Anda ini rupa-rupa sebelum diri nah rupa berapa nanti kalau misalnya ya Anda kalau rupa itu harus paham tanda dan gejalanya mau tidak mau kalau untuk rupa ya ini rupa jadi itu yang biasa muncul di rupa biasanya untuk keperawatan jiwa terkait dengan gawat darurat biasanya itu ya di gawat darurat
triasenya lah. Mungkin ada yang dari jiwa, nanti bisa nerangkan diskusi di grup ya. Lupa. Jadi yang penting di jiwa itu yang pertama pemahaman terhadap materi-materi yang biasa keluar, kemudian komunikasi terapeutik, kemudian konsep dasar, duh, hilang ya. Dan terakhir adalah rupa ya. Bentar malah hilang. Bentar, kok malah hilang sih? Bentar, teman-teman hilang. Materiku hilang. Materiku hilang. Ini, kalau ini juga nanti saya berikan ke teman-teman ringkasan materi, tapi yang dilihat di bawah itu juga ada jiwa. Di bawah banget ya. Ini ringkasan materi yang belum saya juga share. Nanti silakan dibaca. Di bawah selain yang tadi, di bawah itu oke, ada jiwanya di bawah ya. Kalau yang ini, nah Isos, ini tolong diganti. Ini belum belum update yang 2023 belum update ya. Yang ini belum update. Jadi tolong untuk SPSP lihat kembali ya. Untuk SPSP lihat kembali, jangan sampai kita salah ya. Ini saya cek kan, tapi tolong untuk SPSP-nya dilihat kembali karena saya belum update untuk SP yang terbaru. Tolong dicek ya di bawah itu. Ya, itu pesannya bahwa Anda tolong dicek. Ini sudah lengkap. Ya, ada berapa lah sama materi manajemen. Walaupun Anda ada tiga tidak ada manajemen, tapi bacalah sekali, Mbak ya. Karena ada fidelity, efisien. Walaupun belum lengkap nih, saya belum selesai nih. Kemudian kayak gaya kepemimpinan dan lain sebagainya itu sudah disiapkan. Ya, nanti siapkan aja. Dibaca saja. Konsep dasar, ringkasan, mana ringkasan jiwa tadi. Oh ini FR ya. FR. Gitu teman-teman, untuk keperawatan jiwa ada berapa yang belum saya koreksi terkait dengan FR yang terbaru. Kalau FR yang lama, saya masih menggunakan yang lama, yang tahun 2023 belum diupdate. Ya, nanti perbandingannya biasanya kalau sudah yang keluar yang terbaru, maka kita menggunakan yang terbaru. Bagi teman-teman yang punya FR apa FR yang mungkin nanti kalau FR saya khusus dibedakan, kalau materi itu disatukan, tapi kalau pas membahas jiwa nanti saya share atau saya berikan FR jiwa untuk kalau misalnya di sore saya untuk SKB FR-nya apa saja sih yang keluar ya, nanti saya coba share ke teman-teman. Kalau P3K di malam nanti juga FR-nya apa yang keluar itu ya, karena nggak akan banyak yang keluar. Yang prinsipnya dasar kurikulum ini loh, sebagai panduan saja ya, sebagai panduan saja. Ini yang paling banyak sering keluar ditanyain ya, halusinasi, terapeutik ini yang paling banyak kuasai, ini yang paling banyak kuasai karena yang paling banyak yang sering digunakan dan sering dilakukan oleh seorang perawat ya. Sampai saat ini ada yang tanyakan untuk rekaman nanti siang ya, rekaman nanti siang sekaligus dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin belum. Materinya saya share sekarang ya. Saya share sekarang. Ntar, supaya saya nggak punya beban. Supaya saya nggak punya beban. Kalau ada yang apa yang terbaru nanti saya share juga ya. Sabar ya. Kemudian yang terbaru, nah, kemudian mana tadi? Lupa.
Terus, oh komunikasi terapeutik ya. Oh iya, komunikasi terapeutik. Mana nih? Umum. Oh ya, sudah saya share ya. Silakan dibaca. Ayo Ada, teman-teman, ada yang ada. pertanyaan? Sudah ya, materinya sudah diberikan ya. Saya cek Apa? dulu pertanyaan. Kalau ini kan memang nggak ada layar kok. Nggak ada layar. Manajemen. Besok, besok libur. Kalau pagi libur ya. Kalau pagi libur, besok. Eh, masih ada. Bentar, bentar besok. Bentar, Hah? besok. Bentar teman-teman. Untuk besok. Internet. Tolong dong matiin tuh. Jari, jari saja. Jari. Nah, bentar, 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 bentar. Ini. Besok komunitas. Besok komunitas. Besok komunitas. Ya. Besok komunitas saya baca dulu aja nih. Rekaman Zoom pembahasan maternitas. Kurang satu. Ringkasan jiwa awal. Ringkasan jiwa awal ya. Nanti saya cek lah. Ringkasan jiwa awal. Bentar. Saya aja huruf pusing. Ringkasan jiwa. Mana barusan ini? Ringkasan keperawatan jiwa. Mana? Ada lupa nyimpen. Ya nanti saya share lah ya untuk ringkasan keperluan jiwa. Oke, jadi besok komunitas pendidikan nanti ada. Nanti kita balik lagi ke pendidikan dan penelitian belum? Belum pendidikan belum. Pendidikan belum, yang lainnya belum. Besok kita masuk komunitas ya. Insya Allah kalau kita sehat besok masuk ke komunitas. Nanti kalau sudah ada, sudah saya dapatkan, saya share ulang ya. Terutama Pak Jumnya sore. Kalau yang SKB sore ya. Kalau SKB sore, kalau yang P3K malam. Yang SKB sore kok. Begitu teman-teman. Di TO untuk MR nanti insya Allah lah ya. Kemudian kalau di sore atau malam, ya kalau sore atau malam untuk yang P3K, tergantung jadwal. Kalau di materi, saya menghabiskan materi pokok dulu, baru kalau teori habiskan dulu, baru kemudian kalau kalau di yang hariannya itu, yang harian sore atau malamnya itu sesuai dengan jadwal. Tapi kalau yang ini kita menghabiskan materi pokok. Ya, yang belum dibahas pasti dibahas lah. Ya, masih ada banyak waktu. Sekarang tanggal 21. Ujian kapan? Awal Desember kan ya? Awal Desember ya? Ujian. Ujian awal Desember.
9, oh ya, masih ada. Ya, itu ya teman-teman untuk hari ini. Dan masih ada waktu untuk membahas yang belum-belum, banyak yang belum kita bahas untuk teori. Tapi kalau untuk praktek atau untuk soal-soal, kita mulai sore untuk nanti sore untuk SKB dan untuk malam untuk P3K. Clear ya? Kita mulai lagi karena saya sudah selesai mendampingi pasangan calon. Jadi insya Allah saya bisa fokus dengan Anda. Baik, itu teman-teman untuk hari ini materinya yang belum tadi ada satu ringkasan keperawatan jiwa. Nanti saya cek dulu. Terima kasih untuk pagi ini. Silakan selamat membaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.